Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 3 November tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-31. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 6 ayat 2 sampai 6. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, "Seumur hidup, hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kau sampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu, dengarlah, hai orang Israel. Lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 23 sampai 28. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar, kaum Lewi telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya. Maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya
yakni ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu, diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang engkau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban lainnya." Yesus melihat bagaimana orang itu menjawab dengan bijaksana. Lalu ia berkata, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Sesudah itu, tidak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengasihi Allah dan sesama. Bacaan pertama dari kitab Ulangan berisi nasihat Musa kepada bangsa Israel soal ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Musa menegaskan beberapa poin yang sangat penting. Pertama, jika Israel dan keturunannya ingin selamat, selalu dalam kondisi yang baik, mendapat anugerah keturunan yang berlimpah, dan diberikan negeri yang kaya akan susu dan madu, Israel dan keturunannya wajib taat dan setia kepada Allah. Kedua, Yahweh atau Allah adalah Tuhannya Israel, dan Dia adalah esa, satu, tunggal. Tidak ada yang lain.
Maksud Musa agar Israel tidak boleh menyembah berhala, menyembah segala sesuatu di luar Yahweh dalam rupa apapun. Lalu ketiga, kewajiban untuk mencintai Allah dengan seluruh diri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ketiga pesan ini pada akhirnya berpusat pada satu hal pokok, yaitu ketaatan. Hanya orang yang taat yang akan setia, yang mengenal Allah dan mencintai Allah dengan seluruh dirinya. Yang tidak taat selalu gagal dan susah mencintai dengan kesetiaan. Saudara-saudariku yang terkasih, pokok ini ditegaskan oleh Yesus secara lebih mendalam dalam bacaan Injil hari ini. Ketika ditanya oleh ahli Taurat tentang hukum yang tertinggi dalam hidup sebagai seorang manusia, Yesus dengan tegas menjawab dua hal pokok. Yang pertama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kedua, kewajiban untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan seluruh diri. Jawab Yesus, hukum yang terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menegaskan hukum utama ini sebagai kewajiban yang harus ditaati, dijalani, dihidupi dan diwujudkan sepanjang hidup. Bahwa tugas dan panggilan utama manusia dalam hidup di dunia ini adalah mengasihi Tuhan dan sesama dengan seluruh diri. 3. Hukum ini lebih utama dari korban bakaran dan korban sembelihan. Maksudnya, kewajiban mencintai Allah seutuhnya lebih penting dari segala yang lain. Penulis surat Ibrani dalam bacaan kedua kemudian menegaskan bahwa teladan terbaik ketaatan, kesetiaan, dan yang mengasihi Allah dengan seluruh diri itu nampak dalam diri Yesus Kristus. Hal itu terlihat dan dialami melalui pengalaman kematian dan kebangkitannya. Penulis surat itu menegaskan keteladanan Kristus itu. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar yang lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itulah baru untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan diri sebagai korban. Maksud penulis Ibrani adalah menjadikan hidup Kristus sebagai model, contoh dan landasan untuk ketaatan, kesetiaan,
sikap kasih kepada Allah dan sesama secara total dengan seluruh diri. Melalui kesalehan, ketaatan, kesucian diri, pemberian dirinya sampai wafat di kayu salib, Yesus menunjukkan ketaatan dan kasih kepada Allah yang menyeluruh itu. Saudara-saudariku yang terkasih, secara keseluruhan, ketiga bacaan hari ini memberi pesan pokok ini, yakni kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Kesetiaan dan ketaatan itu akan membuat orang sungguh mengasihi Allah. Demikian pun sebaliknya, semakin orang tahu mencintai Allah dan sesama, orang akan semakin taat, setia dan menyerahkan diri kepadanya. Ketaatan selalu menjadi dasar dan landasan untuk seluruh tindakan mengasihi orang lain. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.